Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Nora Nasution. Saya guru di SMA Negeri 10 Medan. Saya sudah selesai mengikuti pelatihan online asesmen kompetensi minimum. Banyak hal yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan tersebut. Hari ini saya akan membuat penimbasan untuk asesmen kompetensi minimum. Saya berharap melalui penimbasan ini bisa bermanfaat untuk saya, terutama sebagai penguatan kembali bagi saya, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mari kita pelajari bersama. Baik, kita mulai. Situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Akhirnya UN jadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk memetakan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh pemerintah, maka UN terakhir kali dilaksanakan di tahun 2020. UN diganti dengan asesmen nasional dalam bentuk asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Melalui asesmen nasional diharapkan bisa menjadi tolak ukur bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Asesmen nasional dilakukan untuk mendapatkan potret kualitas pembelajaran di sekolah dan di daerah. Setelah itu dilakukan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan di daerah. Umpan balik inilah yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan di daerah. Program ini sudah dirancang dengan sangat baik oleh pemerintah. Saya pribadi sebagai seorang guru sangat berharap ketika pelaksanaan asesmen nasional nantinya, kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan asesmen nasional ini bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar PR besar kita pada pendidikan di Indonesia ini menunjukkan titik terang. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan memiliki kompetensi berupa kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Keduanya akan terukur melalui asesmen nasional dalam bentuk asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta asesmen nasional merupakan siswa dari seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua siswa mengikuti asesmen nasional. Pemilihan dilakukan secara acak. Yang mengikuti asesmen nasional diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tes literasi membaca dan tes literasi numerasi merupakan bagian dari asesmen kompetensi minimum. Pada survei karakter, karakter yang diharapkan adalah karakter profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Untuk survei lingkungan belajar akan dinilai kondisi iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, termasuk di dalamnya kebijakan dan program sekolah, kondisi sosial ekonomi orang tua siswa, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Siswa akan mengikuti AKM literasi numerasi dan survei karakter. Sedangkan survei lingkungan belajar itu akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Mari kita laksanakan asesmen nasional dengan baik, sehingga kita akan mendapatkan informasi yang akurat tentang kualitas pembelajaran di Indonesia saat ini, yang hasilnya nanti akan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan pendidikan ke depannya, sehingga diharapkan pada akhirnya nanti hasil belajar siswa akan semakin baik dan terus mengalami peningkatan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru hebat Indonesia.